Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 6 Desember 2021 hanya di SCTV 1 untuk semua. Di episode selanjutnya terlihat si Bro Koko Kroni datang ke kantornya Cahaya Nanda, dan di sini juga si Bro Koko Kroni juga ngomong kepada Pak Fajar. Dia juga akan membongkar bahwa dia telah ngebom SMS kepada Mbak Lia. Dan di sini Pak Fajar juga nanya, dari siapa kamu tahu, kata Pak Fajar kepada si Bro Koko Kroni. Si Bro Koko Kroni juga mengatakan kepada Pak Fajar bahwa dia tahu dari Dewa. Di sini juga si Bro Koko Kroni juga, silakan kalau kamu mau dikatakan dan kamu pasti akan dibilang kepada Bu Farah, kata Pak Fajar kepada si Bro Koko Kroni. Tiba-tiba datanglah Mbak Lia. Lalu di sini Mbak Lia juga menanyakan kepada si Bro Koko Kroni, ada apa ini, kata Mbak Lia. Lalu di sini si Bro Koko Kroni juga dia tidak bisa membongkar rahasianya Pak Fajar, dan dia juga membohong kepada Mbak Lia, dan dia juga langsung pergi dari kantor Cahaya Nanda. Dan di sini Mbak Lia juga langsung menghampiri Pak Fajar, dan dia juga mau mengambil berkas yang mau dikerjain. Lalu Mbak Lia juga langsung mengambil berkas dan dia juga pergi lagi ke ruang kerjanya. Lalu di sisi lain terlihat di sini di rumahnya Neratu di sini ngomong sambil makan kepada anak-anaknya dan kepada cucu-cucunya bahwa saya akan pergi ke Serang, ada urusan, kata Neratu kepada keluarganya. Singkat cerita, Neratu juga dia berangkat ke Serang. Lalu di sisi lain di rumahnya Pasha yang lagi memanggil-manggil istrinya Lula. Tiba-tiba Pasha di sini ditajong kakinya kena tekas dan dia juga jatuh. Pas dia jatuh, tiba-tiba dari tekas ada yang menimpa kena kepalanya. Lalu Lula juga dia datang menghampiri suaminya yang dia jatuh. Dan di sini Lula juga dia membantu suaminya, dan terlihat Pasha juga dia ngomong kepada Lula, coba lihat apa yang tadi menimpa kena kepala saya, kata Pasha kepada Lula. Lalu Pasha sudah ngomong gitu kepada Lula, dan Lula juga dia mengambil berkas yang ada di bawah yang nimpa kena kepalanya Pasha, dan di sini juga dibuka oleh Lula. Lula juga sangat kaget dan dia juga mengatakan semuanya kepada Pasha bahwa ini adalah surat pernikahan siri antara Bu Sari sama Rama Buana. Terlihat Lula sudah ngomong gitu kepada Pasha juga sangat senang, dan dia juga bersyukur alhamdulillah dia punya bukti yang kuat bahwa dia itu adalah anak dari Rama Buana. Dan dia juga mengajak Lula untuk pergi ke rumahnya Neratu untuk menyelesaikan masalah ini karena kita sudah punya bukti yang kuat, kata Pasha kepada Lula. Lula juga tadinya menyangkanya, tapi Pasha dia keke dia harus berangkat hari ini juga. Singkat cerita, Pasha sama Lula juga dia berangkat ke rumahnya Neratu. Lalu di sisi lain di sini Bu Farah yang sudah pulang dari acaranya Pak Fajar dan dari kantor Pak Fajar, dia juga marah-marah, dan di sini si Bro Koko Kroni dia ngomong kepada Bu Farah, kenapa mama kayak marah-marah kayak gitu, kata si Bro Koko Kroni. Di sini juga terjadilah Bu Farah juga dia menjelek-jelekan Lula lagi, dan Nana juga di sini dia ngomong kepada Bu Farah, tapi tidak didengar oleh Bu Farah, malah geram kepada Nana. Dewa tidak terima, dia juga ngomong kepada mamanya. Terjadilah cekcok antara Bu Farah sama Dewa. Pas lagi cekcok, tiba-tiba datanglah Pasha sama Lula. Lalu Nana juga nanya kepada Pasha, ada apa lagi kamu Pasha kesini, kata Nana kepada Pasha. Lalu Pasha juga ngomong kepada Bu Farah, saya kesini saya sudah punya bukti yang kuat bahwa ibu saya sudah menikah sama Rama Buana. Dan di sini Lula juga ngomong kepada semua orang, ini saya sudah punya bukti bahwa Mama Sari sudah menikah dengan Rama Buana dengan bukti surat ini. Ini surat pernikahan sirihnya Rama Buana sama Mama Sari, kata Lula sambil melihatin kepada keluarga Dewa Buana. Nana juga sangat kaget, dan si Bro Koko Kroni juga sama si Livia juga sangat terkejut melihat bukti itu. Lalu Bu Farah juga dia mendekati dan menghampiri Pasha, dan Lula juga mengasihkan surat itu kepada Bu Farah. Bu Farah juga dia membaca surat itu sambil dia geram dalam batinnya, dan di sini juga surat itu juga disobekin oleh
Bu Farah, dan dia sambil ngomong sambil geram kepada Pasha sama Lula. Surat ini sudah tidak berguna lagi, tidak ada masalah, surat ini harus disobekkan sama saya dan tidak ada warisan-warisan. Saya sudah menghapus semuanya, kata Bu Farah sambil nyobekkan surat-surat itu dan langsung ngomong kepada Lula dan Pasha. Lalu di sini Lula juga ngomong kepada Bu Farah, sudah saya duga, untung saya itu yang dibawa cuman fotokopinya, yang asli masih aman ada di rumah. Sambil Lula juga mengambil HP dan dilihatin kepada keluarga Dewa Buana. Nana juga sangat kaget dan terkejut, dan Dewa juga sangat kaget melihat bukti yang aslinya masih ada di Lula. Dan di sini juga Bu Farah juga dia tidak bisa ngomong, tapi singkat cerita di sini Bu Farah juga tambah geram kepada Pasha sama Lula. Saya tidak takut, walaupun itu mau asli mau apa saya tidak takut, kata Bu Farah. Lalu Pasha juga dia tidak tinggal diam, dia ngomong kepada Bu Farah, ya udah kalau Bu Farah tidak takut, saya masalah ini saya akan bawa ke ranah hukum karena saya sudah punya bukti yang kuat, kata Pasha kepada Bu Farah. Pas Pasha ngomong kayak gitu, Dewa juga dia ngomong kepada Pasha, kamu jangan gitu Pasha, kata Dewa. Tapi di sini Pasha juga dia tidak akan mendengarkan pembicaraan Dewa, dan terlihat Bu Farah juga dia sampai langsung tidak bisa ngomong, dan dalam hatinya dia bicara, saya kalau ini tidak diturutin masalah Pasha minta warisan ini bisa gawat, kata Bu Farah dalam hatinya. Singkat cerita Bu Farah juga ngomong kepada Pasha, ya udah saya akan usahakan masalah ini akan saya uruskan karena saya butuh waktu, kata Bu Farah kepada Pasha. Lalu Pasha juga dia sudah ngomong kayak gitu kepada Bu Farah dan semua keluarga Dewana, dia juga pergi dari rumahnya Neratu. Lalu Pasha sama Lula dia pergi, di sini Bu Farah juga tengah geram, dia sambil sakit kepalanya, mungkin darahnya dia naik. Lalu dia juga langsung memarahin kepada Nana. Dia juga habis-habisan memarahi Nana karena menjelek-jelekan Lula, dan Nana juga sampai ke bawah-bawah oleh Bu Farah. Terlihat Nana juga sampai langsung menangis karena dia sudah dihina-hina oleh Bu Farah. Dewa juga tidak terima dan dia juga langsung ngomong kepada mamanya, tapi Bu Farah dia tidak mendengar pembicaraan Dewa. Lalu Dewa juga membawa Nana ke kamar. Pas di kamar Nana juga dia tidak bisa tidur, dan dia juga mau mengambil buku harian dan dia juga tidak bisa menulis di buku harian itu. Lalu dia juga ngomong dalam hatinya, saya benar-benar teringat terus hinaan Mama Farah, kata batinnya Nana. Lalu Nana juga dia keluar untuk mencari angin. Lalu di luar juga Nana juga masih dia teringat omongan Bu Farah yang telah menghina dirinya. Lalu di sisi lain Pasha sama Lula sampailah ke rumahnya. Lula sangat kaget pas sampai ke rumahnya. Di sini sudah ada si Nurus Tunjung, si Alia, si Latel, sama si Nurus Tunjung, si Priska, dan juga si Kevin yang tidak punya kerjaan. Lalu si Priska juga dia ngomong kepada Pasha, kamu itu udahlah, kamu itu bukan anak dari Rama Buana, kata si Nurus Tunjung, si Priska, sama si Alia, si Ledatel. Lalu di sini Lula juga dia ngomong kepada si Alia, si Ledatel sambil dia mengasihkan bukti bahwa Pasha ini benar-benar adalah anak dari Rama Buana. Ini surat nikah sirinya sama Mama Sari, kata Lula sambil melihatin bukti itu. Di sini si Alia, si Ledatel juga dia sama si Priska juga mengambil HP itu, dan HP itu juga diambil oleh si Kevin, dan Lula juga dipegangin oleh si Priska sama si Alia, si Ledatel. Lalu terjadilah perkelahian antara Pasha sama si Kevin. Lalu Pasha juga pas lagi berkelahi dia juga langsung dikasih tahu oleh Lula bahwa si Kevin ada di sebelah mananya, dikasih tahu oleh Lula. Dan di sini juga si Kevin juga habis-habisan dihajar oleh tongkatnya Pasha sampai dia juga terkapar di bawah. Lalu Pasha juga pas si Kevin sudah tidak berdaya, dia juga langsung mengambil HP itu di kantong jasnya si Kevin. Si Alia, si Ledatel juga sama si Priska juga dia melepaskan tangannya Lula dan dia juga memburu si Kevin. Si Kevin juga dia sudah diambil HP-nya dari
jasnya si Ken Kelvin, dan si Ken Kelvin juga dia pergi dari rumahnya Pasha dan diikuti oleh si Alia, si Ilet Atel, dan si Nurus Tunjung, si Priska. Orang tiga ini memang tidak ada kerjaan, cuman dia menjahatin orang aja. Lalu di sini Lula juga langsung menghampiri suaminya yaitu Pasha. Lalu Pasha juga mengasihkan HP Lula kepada Lula. Dan di sini terlihat Lula juga masuk ke rumah, dan di sisi lain si Ken Kelvin sama si Nurul Tunjung, si Alia, si Atel, dan si Priska sampai ke rumahnya. Si Ken Kelvin juga masih kesakitan karena dia dihajar oleh tongkatnya Pasha. Lalu si Alia, si Atel juga terus ngoceh-ngoceh kepada si Ken Kelvin, dan si Priska juga dia terus menyalahin si Ken Kelvin. Lalu di sisi lain di sini Nana yang lagi mencari udara segar di luar, dia ketiduran di taman. Dan Dewa juga untung dia datang, dan dia juga sangat kaget istrinya tidur di luar. Lalu Dewa juga membangunkan Nana, dan sudah bangun dia juga langsung meninggalkan Dewa masuk ke rumah. Nah, itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini. Besar kemungkinan di sini Nana juga akan masuk rumah sakit karena tertekan batinnya oleh Bu Farah. Sebelum Mimin pamit, bagi dulu emak-emak, tante-tante, bunda-bunda dimanapun Anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata min balelo lobati soledat karena Mimin tos ngabudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.